Aloha, ya. Di Liga Inggris, satu pertandingan yang menarik untuk dinantikan, yaitu Chelsea lawan MU. Sisanya pertandingannya ampas, gak ada yang menarik. Jadi gue mau bahas bagaimana kira-kira jalannya pertandingan nanti dan siapakah yang lebih berpeluang untuk bisa menang di pertandingan ini. Nah, soal siapa yang main di kandang maupun di tandang itu sebenarnya nggak penting. Karena sama aja, pendukungnya bakal begitu-gitu terus. Tapi yang sekarang berpengaruh itu adalah bagaimana performa dari masing-masing tim di pertandingannya belakangan ini. Dan kita tahu bahwa Chelsea dengan MU ini sama-sama berada di posisi yang sama, yaitu lagi membangun fondasi di timnya sendiri dengan pelatih barunya juga. Dan tentunya ini akan menjadi pertemuan yang menarik bahwa racikan siapa yang bakal lebih berpengaruh. Nah, yang jelas Ronaldo itu gak bakal dibawa lawan Chelsea karena dia udah dihukum sama Ten Hag. Dan gue sangat setuju keputusan Ten Hag itu. Walaupun gue bukan fans Ronaldo, tapi melihat sikap dia yang tidak menghargai rekannya yang sudah berjuang di atas lapangan dengan meninggalkan sebelum 90 menit berakhir, itu sangat tidak bisa diterima untuk seorang figur yang sudah meraih 5 kali pemain terbaik Ballon d'Or. So, sampai batas yang tidak ditentukan, dia akan dipinggirkan latihan sendiri dulu. Dan untuk fans Ronaldo yang berkoar-koar, hey, Ten Hag, lu kok berani-beraninya nyingkirin Ronaldo? Emang trofi lu sebanyak apa sih dibanding Ronaldo? Hey, fans Ronaldo, gua tanya sama lu. Ronaldo is just Ronaldo, okay? He is just a human being like us. Hanya manusia biasa seperti kita. Jangan terlalu mendewa-dewakan seseorang. Pikir pakai akal sehat lu. Dia tidak sesempurna yang kalian pikirkan. Usia dia sudah uzur, bos. Sekarang harus melihat ke depannya. Tidak ada seorang manusia pun yang lebih besar dari tempat yang ia bekerja. Dia hanya seorang pemain yang dikontrak profesional oleh klub yang ia kerja sekarang. Jadi dia hanya seorang karyawan. Jangan sampai karyawan lu ini ngelunjak, lu biarin aja sesuai seenak jidat di klub. Lu suka hati mentang-mentang dia hebat gitu. Menurut gue sih nothing. Soal sikap kayak gitu gak bisa diterima sama sekali. Nah, kita kembali ke masalah pertandingan ini. Chelsea gue sendiri ya, mereka gagal menang lawan Brentford dan mereka nggak bisa cetak gol. Padahal mereka dapat peluang di depan gawang, tapi persoalan lini depan yang menjadi problem Chelsea ini memang susah sekali dikembangkan karena memang pemain-pemain yang dia punya pun gak ada yang punya killer instinct. Aubameyang menurut gua dia bukan striker yang house goal kayak Haaland, kayak Mbappe, sangat jauh sehingga dia hanya levelnya standar, jadi nggak bisa diharapkan sepenuhnya. So, Graham Potter main 3-4-3 berbeda dengan Tuchel dan dia bermainnya lebih ke arah kombinasi di tengah, sayapnya maju didukung oleh wingbacknya, dan memang sudah terlihat nyaman pemainnya, tapi memang masih belum 100% sempurna dan butuh waktu untuk bisa menyempurnakan itu. Tapi mereka punya squad yang dalam. Ini yang menjadi keunggulan mereka dan Potter mempunyai keunggulan itu untuk bisa dimanfaatkan di pertandingan ini. Dan kalau melihat dari 3-4-3 dia, ini akan sangat berfungsi, apalagi lawannya MU kemarin di pertandingan terakhir itu bermain luar biasa. Fred bermain luar biasa, lini tengahnya begitu rapat jaraknya. Jadi gue melihat Potter pasti akan sadar hal itu, bahwasannya dia tidak boleh membiarkan lini tengah itu menjadi miliknya MU sendiri. Entah siapapun yang main, entah Fred, Casemiro, whoever lah. Yang jelas keberadaan Kovacic dan Jorginho di tengah ditambah oleh lini depannya mungkin akan merapat untuk menumpuk pemain tengah lebih banyak lagi orang di sana, akan menjadi pressure tersendiri buat pemain MU. Dan gue bilang MU gak akan segampang pertandingan melawan Spurs untuk bisa menguasai lini tengah, karena Spurs itu benar-benar pemain tengahnya amburadul, Bissouma hancur. Pemain Spurs terlalu gampang buat didorong ke belakang, dan Chelsea tidak akan segoblok itu juga buat membiarkan ruang terbuka di tengah itu untuk mendorong mereka ke belakang sehingga mereka tidak bisa ngepres MU. Dan gue bilang keunggulan dari individu yang dipunyai Chelsea ini akan menjadi tekanan tersendiri buat MU, dimana MU sendiri
Kalau mereka bisa bermain bagus seperti lawan Spurs kemarin, ini akan menjadi keunggulan yang bagus buat mereka. Yang sekarang keadaan mereka lagi naik confidence-nya. Dan ini menjadi modal buat lawan Chelsea. Tapi konsistensi apakah bisa dijaga oleh pasukan Ten Hag? Karena mereka masih angin-anginan, gue melihat itu seperti itu. Dan Rashford juga gak bisa selalu diandalkan buat mencetak gol. Ini yang menjadi problem yang hampir sama juga dengan Chelsea. Tapi mereka punya Anthony yang punya skill. Dengan kaki kirinya itu ya jujur gue tersanjung juga melihat dari cara bermainnya. Nah, kalau dilihat dari peluang keduanya masing-masing seperti ini, yang jelas gue sebenarnya ini akan menjadi pertandingan yang alot. Gak bisa diprediksi siapa yang bakal lebih mendominasi lebih banyak pertandingan. Ini akan menjadi pertandingan yang alot, apalagi di lini tengahnya. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan di kepala gue adalah apakah MU bisa bermain sebagus lawan Spurs kemarin nggak? Kalau misalnya nggak usah 100% diduplikasi di pertandingan Chelsea nanti, 70% aja bisa seperti lawan Spurs kemarin, MU bakal menyulitkan Chelsea. Dan ini akan menjadi pertandingan yang seru. Tapi kalau seandainya nggak bisa seperti itu, gue bilang Chelsea punya peluang untuk menyikat MU. Dan ini nggak bisa ditebak, tapi gue sedikit mengunggulkan Chelsea di sini. Kenapa? Karena mereka punya pemain yang udah nyaman dengan tempatnya si Potter yang ia terapkan. Dan cuman sekarang masalahnya di lini depan itu harus efektif. Kalau lini depannya itu entah Auba atau Broya lagi yang main nggak bisa efektif memanfaatin peluang, atau Sterling maruk, ya ini jadi masalah besar buat Chelsea. Kalau sampai buang-buang peluang, mereka siap-siap aja bakal kena panis oleh counternya MU seperti pada saat melawan Arsenal kemarin lewat wingernya, entah Anthony atau Sancho ataupun Rashford. Dan gue bilang Bruno Fernandes pun di pertandingan ini harus bisa terus meningkatkan performa dia seperti pada saat dia pertama kali mendarat di MU di zamannya Ole. Karena gue melihat dia belum bisa mendapatkan level terbaiknya seperti Bruno Fernandes yang seharusnya lah. Itu yang sekarang ini tuh masih 60% dari level terbaik seorang Bruno Fernandes. Nah, jadi kalau soal skor gue nggak bisa tebak. Yang jelas ini pertandingan akan jadi alot, dan kalau MU bisa bermain kurang lebih bagusnya seperti lawan Spurs, mereka bisa menang di pertandingan ini. Dan itu akan semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka buat merapat ke atas, masuk 4 besar. Gak usah bicara juara lah, it is bullshit lah buat juara. Dan kalau misalnya mereka nggak bisa, Chelsea bakal punya keuntungan buat mengalahkan mereka. So, kita lihat seperti apa pertandingannya. Thanks for watching.